caranya bisa percaya diri. Entah itu percaya diri di depan kamera, di depan umum, bicara di depan umum, atau percaya diri dalam melakukan hal yang baru. Lanjut dari hari kemarin, kita udah ngomongin soal percaya diri. Dan hari ini saya juga diizinkan untuk coaching 2 orang dokter. Ya, yang pertama udah pensiun, sekarang jadi penanggung jawab di sebuah laboratorium perguruan swasta, fakultas kedokterannya. Dan yang satu lagi masih aktif dan lagi mulai sesuatu yang baru. Jadi mulai udah sebulan ini dia mulai bikin konten gitu. Sesuatu yang menurut saya itu hebat banget gitu. Karena di umurnya mereka yang udah gak muda lagi, mereka tetap belajar dan tetap mengembangkan diri. Tapi di satu sisi saya juga ngelihat bahwa ada hal yang sangat disayangkan. Di umur mereka yang seperti itu, mereka juga masih tidak memiliki identitas yang benar. 4-5 hari terakhir saya tuh nonton YouTube, gak tahu kenapa rekomendasinya soal identitas, tentang siapa kita, mau jadi apa, tentang cara pandang kita melihat diri kita sendiri dan cara kita melabeli diri kita sendiri gitu. Dan mungkin memang bukan kebetulan saya dengerin video-video yang berhubungan tentang identitas, karena yang saya hadapi memang teman-teman yang beliau yang udah dalam tanda kutip dunia sukses, tapi sebenarnya mereka sendiri merasa bahwa mereka belum cukup. Ada identitas yang salah. Dokter yang pertama yang kerja di lab, dia punya masalah dengan inner child-nya dia. Dia pengen untuk bisa setidaknya ngobrol tanpa terasa kaku. Karena mungkin dari mudanya dia lebih banyak kerja di belakang layar, sehingga sekarang di umurnya yang udah gak muda lagi, dia kesulitan untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain dan juga berkomunikasi terutama di halayak luas gitu. Dan ibu dokter yang kedua itu juga mengalami hal yang serupa. Dia juga pengen untuk bisa berhubungan dengan orang lain, berkontribusi dengan membagikan apa yang dia miliki. Tapi dia juga ngerasa bahwa dirinya adalah seorang introvert. Ibu yang pertama ternyata punya pengalaman buruk di mana inner child-nya merasa bahwa dirinya dari dulu dikenalkan oleh orang tuanya sebagai maaf ya, dia memang anaknya pemalu. Sayangnya udah di umur yang sudah gak muda lagi, label pemalu itu masih tetap dia gunakan. Ibu yang kedua juga bermasalah tentang introvertnya dia. Dan saat saya gali lebih dalam, ternyata orang terdekatnya justru melabelkan itu, dan efeknya label itu nempel sama diri dia. Dan berulang kali sepanjang coaching, kata itu terus menerus diucapkan dari mulut si ibu. Kedua ibu ini
sama-sama orang yang sangat berpendidikan. Karena untuk jadi seorang dokter, pengabdiannya luar biasa. Tapi uniknya, mereka mengalami hal yang serupa gitu. Kesuksesan mereka bukan menjadi sesuatu yang meningkatkan kepercayaan diri mereka, tapi justru perkataan orang terdekatlah yang menyakiti mereka. Dan kadang kita suka lupa sebenarnya identitas ini, label yang kita sering tanamkan ke diri kita sendiri, itu dasarnya dari mana sih? Apakah dasarnya dari apa kata dunia, apa kata diri kita sendiri, atau justru yang paling parah adalah apa kata orang yang kita benci? Saya pribadi suka melabeli diri saya dengan banyak label-label yang ya tidak sesuai dengan mimpi idealisme saya. Saya pengen jadi orang yang bisa public speaking dengan baik. Saya pengen jadi seorang pembicara yang sukses. Saya pengen jadi orang yang konsisten. Tapi yang saya tanamkan dan saya katakan itu berbeda dengan apa yang saya inginkan. Makanya hari ini coaching yang saya lakukan sebenarnya juga mengizinkan saya untuk bercermin gitu. Kamu boleh ngingetin orang tentang identitas mereka. Sudahkah identitas kamu benar? Dan kalau saya harus jawab, ya, saya harus jujur, identitas yang saya miliki pun belum benar. Tapi saya bersyukur karena saya diizinkan untuk berjalan selangkah di depan, sehingga saya bisa bantu beliau-beliau ini yang levelnya sebenarnya jauh lebih hebat daripada saya. Dan Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan itu dalam hidup saya itu bukan Tuhan yang kebetulan. Semua udah dirancang sedemikian mungkin sehingga saya juga bisa berada di posisi yang satu langkah sedikit di depan dari beliau-beliau ini. Mungkin kamu juga lagi ngerasa, aduh, saya gak percaya diri. Aduh, tugas yang saya dapatkan lebih besar daripada yang saya mampu. Aduh, kayaknya saya gak bisa. Please, kalau itu yang terngiang-ngiang di otak kalian, coba kalian hentikan perkataan itu. Entah kalian nyanyi, entah kalian tulis hal-hal yang lebih baik. Intinya berhenti dulu untuk menempelkan label-label negatif ke diri kalian. Berdasarkan materi yang saya pelajari, sebenarnya ada 5 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa memperbaiki masalah confidence kita. Yang pertama itu mengenali dan menghargai kekuatan kita, menghargai diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan, dan semuanya itu harus digunakan dengan kacamata yang positif, kacamata bersyukur. Yang kedua, kita harus sadar kita adalah makhluk yang perlu persiapan. Makanya kita harus dituntut untuk terus belajar dan terus memperbaiki diri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga harus mengubah cara kita berkata-kata dan cara kita berpikir. Karena kita bisa aja berkata-kata tanpa mikir, tapi setiap pikiran kita menggunakan kata-kata untuk merangkai pikiran kita itu. Jadi hati-hati banget
untuk pemilihan kata-kata tadi. Makanya saya tadi sempat bilang untuk hentikan pikiran-pikiran atau kata-kata yang negatif. Pilih kata-kata positif, tempel itu ke diri kita, dan cabut label-label negatif yang sudah ada. Yang keempat, kita bisa mulai dengan hal-hal kecil dalam skala yang kecil tapi berkelanjutan. Jadi contohnya kalau saya pribadi, saya mulai memperkatakan hal-hal yang baik ke dalam diri saya sendiri. Bisa juga buat teman-teman yang mungkin nggak pede untuk mencoba, kamu bisa mencobanya dalam skala yang lebih kecil atau dalam mencobanya tanpa yang ada resiko gitu ya. Dan yang kelima, setelah kita melakukan hal ini semua, kita harus evaluasi dan refleksi diri. Ajak teman yang mungkin juga mengalami hal yang sama, yang ingin sama-sama berubah. Mungkin pasangan kita, mungkin mentor kita, mungkin juga coach kita, untuk sama-sama check and recheck. Apakah saya udah bisa memperbaiki confidence kita atau belum? Tapi karena ini adalah akun saya, di mana saya bertujuan untuk membagikan akun ini sebagai warisan ilmu dan iman kepada anak saya. Nggak lengkap rasanya kalau saya nggak menambahkan apa yang Tuhan sebenarnya pengen taruh di hati kalian. Saat kalian kenali diri kalian sendiri dan menghargai diri kalian sendiri, tanyakan satu pertanyaan ini. Dari manakah identitas ini berasal? Apakah dari dunia? Apakah dari diri saya sendiri? Apakah dari orang yang saya benci? Atau identitas ini benar berasal dari Tuhan? Karena Tuhan sejak dari kandungan ibu kita, Yesus, telah menenun kita sedemikian rupa, sudah membuat identitas yang lengkap, yang gak kurang, dimana Tuhan pengen kita untuk ambil identitas itu dan jalan bareng Dia. Karena kalau ditanya memang perjalanannya kita gak akan tahu. Tapi yang Tuhan mau adalah kesiapan hati kita. Mau gak kita untuk ikut jalan bareng sama Tuhan, meskipun kita gak tahu mau dibawa kemana? Bisa gak kita punya iman seperti anak kecil yang percaya bahwa bapaknya gak akan mengecewakan dia dan gak akan berbuat yang buruk terhadap dia? Again, kembali lagi saya mau ngingetin bahwa Bapa di surga adalah Bapa terbaik yang mungkin kamu akan dapatkan. Saya sebagai orang tua juga pasti akan ada salahnya, pasti ada kurangnya, mungkin juga bisa disalahpahami. Tapi percayalah, orang tua manapun pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Orang tua ya waras manapun pasti pengen berikan yang terbaik yang bisa mereka berikan untuk anaknya. Tapi karena memang kita seorang manusia, pasti kita masih ada batasannya. Makanya saya sebagai orang tua pun selalu berdoa dan menyerahkan anak saya untuk bisa Tuhan yang didik. Saya terbatas, saya gak bisa berada di manapun anak saya berada. Saya gak bisa memberikan wejangan atau memberikan rambu-rambu di depan, karena saya juga gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi saya percaya saya punya Tuhan yang gak terbatas. Makanya kalau kamu tahu bahwa kita sebagai orang tua aja gak mungkin kasih yang buruk ke anak kita,
apalagi Bapa kita yang di surga. Bonus tipsnya adalah ambil identitas yang benar dari Tuhan. Baca Alkitab, dengerin apa katanya Tuhan. Jangan dengerin apa katanya dunia, karena dunia akan menipu kamu. Setan juga bisa mengatai apapun yang gak benar tentang kamu. Bahkan diri kamu sendiri bisa menipu diri kamu. Tapi Tuhan gak mungkin memberikan hal yang buruk kepada kamu. Again, saya recap ya secara lengkap. Yang pertama adalah kenali diri kamu dan hargai diri kamu. Yang kedua, ambil identitas yang benar dari Tuhan. Yang ketiga, terus belajar dan kembangkan diri kamu. Yang keempat, ubah cara kamu berpikir dan kata-kata yang keluar dari mulut kamu. Yang kelima, mulai dari langkah kecil yang kamu terus lakukan secara konsisten. Dan yang keenam, evaluasi dan terima masukan dari orang lain. Semoga video ini bisa ngebantu kamu melewati masalah kepercayaan diri kamu dan bisa menjadikan kamu orang yang sesuai dengan identitas yang Tuhan berikan kepada kamu. Terima kasih udah nonton video ini sampai sekarang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nama saya Eskil Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.